Keraton Yogyakarta adalah istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1755. Keraton Yogyakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan yang ada di Indonesia, selain sebagai tempat tinggal raja dan museum pusat kebudayaan Jawa. Keraton Yogyakarta pun dijadikan sentra dan kiblat perkembangan budaya Jawa. Sebagai sebuah pusat kebudayaan, terdapat wujud-wujud kebudayaan yang ditampilkan oleh Keraton Yogyakarta. Salah satunya gagasan yang dituangkan dalam bentuk motif batik sebagai upaya pelestarian batik di tanah Jawa. Di tahun 1755, terjadilah Perjanjian Giyanti, di mana Perjanjian Giyanti ini melahirkan dua kerajaan, yaitu Kesultanan Surakarta dan juga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Berselang beberapa hari kemudian, lahirlah Perjanjian Jatisari, di mana di dalamnya tertulis jelas pembagian kebudayaan antara kedua kerajaan tersebut. Tertulis di Perjanjian Jatisari bahwa Keraton Yogyakarta mewarisi ageman dalam dari Kerajaan Mataram. Yang diwariskan adalah motif, cara penggunaannya, dan juga kewajiban kita untuk melestarikan. Dua motif yang pasti lahir dan ditetapkan di Perjanjian Jatisari tersebut adalah motif parang barong dan juga kawung, yang diestimasi usianya sudah lebih dari 280 tahun. Sehingga kita bisa menganggap dua motif tersebut sebagai masterpiece art. Batik keraton dikenal juga dengan istilah batik larangan. Adalah batik yang berkembang dalam lingkungan keraton, baik Yogyakarta maupun Surakarta. Batik keraton merupakan awal mula dari semua jenis batik yang berkembang di Indonesia. Batik larangan Keraton Yogyakarta disebut juga dengan awisan dalam. Motif-motif tersebut penggunaannya terikat dengan aturan-aturan tertentu di Keraton Yogyakarta. Motifnya mengandung beragam makna filosofi kehidupan. Batik-batik tersebut dibuat oleh para putri keraton dan juga pembatik-pembatik ahli yang hidup di lingkungan keraton. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi kumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau,
merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Pada zaman dahulu, batik yang digunakan orang biasa dan keluarga kerajaan atau keraton mempunyai motif yang berbeda. Batik yang dipakai oleh keluarga keraton tidak boleh dipakai orang biasa, karena berhubungan dengan sejumlah aturan tertentu di keraton. Keraton Yogyakarta memiliki sejumlah motif batik yang penggunaannya tidak boleh sembarangan, yang biasanya disebut dengan awisan dalem. Selain adanya peraturan keraton, sejumlah motif batik yang tak boleh dipakai orang biasa itu dipercaya menyimpan kekuatan spiritual ataupun memiliki makna filosofi yang mendalam. Tentunya sebagai masterpiece art, kita harus melestarikan, merawat, dan juga mempergunakan dua motif tersebut selevel dengan masterpiece art lainnya. Janganlah digunakan untuk sepatu ataupun pemakaiannya yang salah. Motif parang barong itu penggunaannya adalah vertikal, bukan horizontal. Di dalam keraton sendiri, motif parang barong yang berukuran 15 cm atau lebih besar hanya boleh digunakan oleh Nusa Dalem atau raja yang berkuasa. Begitu juga di Kasunanan Surakarta. Dengan warna yang sedikit berbeda, kita bisa membedakan antara dua kerajaan ini. Kalau yang berukuran 12 cm, 10-12 cm, penggunaan parang barong ini hanya diizinkan untuk prameswari dalam atau permaisuri. Motif yang lebih kecil daripada 10 cm
boleh digunakan oleh kerabat keluarga yang lainnya. Maka hendaklah bila kalian ingin berkunjung ke museum keraton, janganlah menggunakan dua motif tersebut. Kain batik dengan motif parang barong. Barong adalah sesuatu yang besar. Motif parang barong merupakan motif parang rusak dengan ukuran paling besar, yaitu dengan bidang parang 8 cm ke atas. Dahulu, motif ini hanya dikenakan oleh seorang raja, mempunyai makna agar seorang raja atau pemimpin harus selalu berhati-hati agar dapat mengendalikan diri lahir batin, sehingga menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, berwatak, dan berperilaku jujur. Motif parang rusak tumurun. Motif ini menampilkan gradasi pola parang rusak, yaitu dari paling besar yakni parang barong, mengecil menjadi parang gendreh, dan parang kelitik. Motif ini merupakan motif kebesaran Keraton Kasultanan Yogyakarta yang hanya boleh dikenakan sultan, permaisuri, putra dan putri sultan pada acara kebesaran, diantaranya penobatan raja, ulang tahun penobatan, dan menjamu tamu agung. Pada zaman dahulu, motif parang hanya diperkenankan dipakai oleh raja dan keturunannya, dan tidak boleh dipakai oleh rakyat biasa. Jenis batik tersebut kemudian dimasukkan sebagai kelompok batik larangan atau batik yang tidak boleh dipakai oleh rakyat jelata. Kain batik dengan motif kawung. Kawung adalah pola batik kuno yang tersusun dari motif bulat panjang atau elips, disusun menurut garis diagonal miring ke kiri dan ke kanan berselang-seling. Kawung bermakna papat kiblat 5 pancer, yang berarti 4 penjuru mata angin dan 1 pusat yang merupakan lambang Tuhan Yang Maha Esa. Sejak zaman dahulu kala, batik telah menjadi bagian busana yang hanya dikenakan oleh kalangan tertentu saja. Misalnya, dikenakan dalam busana adat Keraton Yogyakarta. Motif-motif klasik yang menggambarkan kearifan lokal yang syarat akan filosofi kehidupan hanya boleh dikenakan saat acara tertentu dalam tradisi masyarakat Jawa, khususnya di lingkungan keraton. Namun seiring berjalannya waktu, batik kian berkembang dan kini batik boleh dikenakan oleh semua kalangan dalam berbagai acara. Buk jajan ke apa sih? Nah, nang buk jajan gie, anak jajanan, dolanan, sing jadi tahun 90-an. Pokoknya tuh kan bisa dari banget. Iwan nih karena bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget.
Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. Pameran film noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Batik sebagai karya seni yang mengandung nilai kearifan lokal telah diakui dunia internasional, bahkan warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Pengakuan UNESCO yang dinyatakan pada tanggal 2 Oktober 2009 menjadi tanggal tersebut sebagai Hari Batik Nasional. Selain itu, pada Oktober 2014 lalu, Yogyakarta ditetapkan sebagai kota batik dunia oleh Dewan Kerajinan Dunia, World Craft Council, pada peringatan 50 tahun organisasi tersebut di Dongyang, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Predikat sebagai kota batik dunia yang telah diraih tersebut dikarenakan kota Yogyakarta memiliki 7 kriteria, yaitu nilai sejarah, orisinil, upaya pelestarian dengan regenerasi, nilai ekonomi, ramah lingkungan, memiliki reputasi internasional, dan memiliki komitmen yang berkesinambungan.
Di 2009, pemerintah telah menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Yang membanggakan adalah di 2014, World Craft Council telah menentukan bahwa Jogja sebagai kota batik dunia. Tentunya ini menjadi tanggung jawab Kota Jogja dan juga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pameran setiap tahunnya bertemakan batik. Tentunya ini membuat Kota Yogyakarta atau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melestarikan dan juga merawat batik-batik leluhur kita. Ini akan dipertunjukkan dalam sebuah pameran festival batik yang bertemakan Batik Jogja Istimewa Mendunia di tanggal 19 hingga 23 Oktober 2022, tentunya di Jogja Expo Center. Tentunya Keraton Yogyakarta juga akan hadir dalam pameran tersebut dan membawakan beberapa motif batik yang sudah menjadi masterpiece art. Jangan lupa untuk ke sana dan juga pelajari sejarahmu. Beragam motif batik Keraton Yogyakarta dan filosofinya akan dipamerkan dalam Festival Pameran Batik 2022 dengan tema Batik Jogja Istimewa Mendunia yang akan digelar pada 19 hingga 23 Oktober 2022 di Jogja Expo Center. Selembar kain batik tidak hanya sekedar menyimpan nilai-nilai estetis dari jalinan ragam hias dan paduan tata warnanya saja. Namun lebih dari itu juga menyimpan sistem nilai, simbol, dan strategi adaptasi masyarakat pendukungnya. Batik Indonesia merupakan warisan leluhur dari generasi ke generasi yang sampai saat ini masih ada. Batik karya Seniman Adiluhung merupakan sebuah warisan yang sangat berharga yang patut kita jaga dan lestarikan.